Menjadi dosen bagi saya bukan sekedar pekerjaan, melainkan panggilan hidup yang berakar dari nilai-nilai pendidikan yang saya dapat sejak kecil. Saya lahir dan dibesarkan dalam keluarga sederhana di mana ibu saya adalah seorang guru sekolah dasar di Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dari beliau saya belajar arti pengabdian, kesabaran dan ketekunan dalam mendidik anak-anak bangsa. Meskipun dalam keterbatasan, semangat beliau dalam membimbing murid-muridnya dengan tulus menjadi inspirasi utama saya dalam memilih jalan hidup sebagai pendidik di jenjang perguruan tinggi. Khusus di bidang manajemen pajak, saya berusaha memiliki tanggung jawab moral untuk mencetak lulusan yang bukan hanya cakap secara teknis, tetapi juga berintegritas dan siap bersaing di dunia pekerjaan bidang perpajakan. Melalui penelitian dan pengabdian, saya ingin memastikan bahwa ilmu yang saya ajarkan tidak berhenti di ruang kelas, tetapi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional. Menjadi dosen adalah cara saya melanjutkan perjuangan ibu saya, hanya pada jenjang yang berbeda. Harapan saya, seperti ibu saya yang pernah menanamkan benih pengetahuan di Sibolga, saya pun dapat ikut menanam dan menumbuhkan generasi pembelajar yang berdampak luas bagi negeri ini, mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Riwayat pendidikan saya S1 Sarjana Ekonomi Manajemen Pemasaran dari Universitas Negeri Malang, lulusan tahun 2014. Saya juga Sarjana Pendidikan Tata Niaga dari Universitas Negeri Malang, lulusan tahun 2014. Kemudian saya melanjutkan jenjang pendidikan S2 Magister Manajemen, konsentrasi manajemen pemasaran dari Universitas Airlangga, lulus tahun 2019. Pengalaman bekerja saya pernah menjadi marketing manager di Cafe Soklat Surabaya dari tahun 2017 dan 2018. Kemudian saya juga pernah bekerja sebagai senior business development di PT Magna Digital Lab tahun 2018 sampai tahun 2019. Saat ini profesi saya selain sebagai dosen, saya juga kuasa hukum pajak Pengadilan Pajak tahun 2024 sampai 2026. Baik, selamat siang semuanya rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih atas kehadiran hari ini. Kita di mata kuliah kewirausahaan pertemuan kedua, ya. Kemudian untuk masuk ke dalam perkuliahan biasanya kita kan ada berdoa dulu ya. Nah, oke, kalau begitu tolong yang memimpin doa saudari Priscila. Ya. Di depan aja. Amin. Terima kasih Priscila. Pertemuan sebelumnya, pertemuan pertama, saya sudah menjelaskan terkait dengan RPS, kemudian kontrak mata kuliah kita ya. Dan kita sudah menunjuk ketua kelas. Yang ketua kelas kita adalah saudara Krisman ya. Rekan kita Krisman. Jadi nanti untuk tugas setelah kegiatan perkuliahan kita berlanjut selesai, nanti tugas-tugas akan dikoordinir oleh ketua kelas ya. Krisman ya. Oke. Baik. Nah, pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan sedikit RPS sedikit saja ya. Yang mana kemarin sudah saya terangkan tentang RPS dan kontrak kuliah kita. Memang bahan materi pembelajaran kita yang pertama RPS,
Kemudian konsep kewirausahaan. Jadi yang sekarang ini konsep kewirausahaan yang kita pelajari sesuai dengan RPS. Kemudian mindset kewirausahaan, berpikir kreatif dan inovatif, kepemimpinan, etika dalam berwirausaha, risiko berwirausaha dan komponen aspek hukumnya, faktor X, ya, motivasi dalam berwirausaha, kemudian menemukan gagasan dan peluang usaha, konsep pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan operasional kewirausahaan. Yang ke-11, business plan dan praktik bisnis. Nah, yang pertemuan kedua ini memang kita metode pembelajaran adalah ceramah, tanya jawab. Nanti mahasiswa jika ada yang mau bertanya silahkan ya kepada saya sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Tapi topik yang kedua itu adalah mahasiswa menguasai konsep kewirausahaan dan mampu menumbuhkan spirit kewirausahaan. Ya. Jadi kita berbicara, berdiskusi terkait apa sih itu wirausaha, ya. Kemudian bagaimana menumbuhkan spirit kewirausahaan di dalam diri teman-teman masing-masing. Sehingga nantinya mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya wirausaha serta mengetahui bentuk kewirausahaan yang ada di era digital sekarang, di era disrupsi sekarang. Nah, perkenalkan ya, udah kenal semua ya, saya dosen pengampu kewirausahaan. Nama saya Rudi Sondang Sinaga dari Fakultas Vokasi, Program Studi Manajemen Pajak. Teman-teman juga di sini dari Program Studi Manajemen Pajak. Wirausaha, ya, wirausaha, kewirausahaan. Teman-teman di sini pasti sering mendengar apa sih itu kewirausahaan. Teman-teman sering melihat orang-orang UMKM jualan di baik yang punya tempat maupun tidak punya tempat lokasi secara online ya. Baik yang sudah PT-nya sudah besar, sudah bahkan ada yang IPO ya atau sudah mengeluarkan saham. Jadi berwirausaha itu seolah-olah dan memang kita itu menjadi pemimpin dalam usaha itu ketika kita buka usaha. Beda ketika teman-teman di sini ketika lulus mungkin mindsetnya setelah lulus saya harus cari pekerjaan dulu menjadi pegawai di sebuah perusahaan instansi pemerintah maupun swasta dan lain-lain ya. Jadi nah di sini kita sebagai dosen wirausaha membuka cakrawala ya. Cakrawala teman-teman arah tujuan setelah lulus mau kemana? Apakah berwirausaha atau melanjutkan pekerjaan yang sesuai dengan program studi manajemen pajak. Misalnya jadi staf di Kementerian Keuangan atau di perusahaan-perusahaan BUMN atau di perusahaan swasta menjadi karyawan ya. Nah, kenapa kewirausahaan itu begitu penting ya? Dan hampir setiap prodi yang ada di Universitas Kristen Indonesia ini pasti ada mata kuliah kewirausahaan. Pasti ada mata kuliah kewirausahaan. Itu tadi, teman-teman di sini satu persatu pribadi lepas pribadi harus memiliki alternatif. Apakah buka usaha sebelum atau setelah kuliah atau nanti sudah berpikir mencari pekerjaan. Nah, sekarang kita fokus berbicara kewirausahaan itu membuka usaha, ya, membuka usaha. Nah, kewirausahaan itu berasal dari kata usaha, usahawan, terus kewirausahaan. Secara kamus bahasa Indonesia, wira artinya pahlawan, laki-laki, ya, bersifat jantan, pemberani, perwira. Teman-teman ketika sudah memiliki usaha, baik UMKM, misal dalam usaha itu ada UMKM, misalnya kita sebut jualan bakso. Misalnya jualan bakso. Teman-teman sudah memiliki jualan bakso, usaha bakso, misalnya sudah memiliki izin usaha UMKM, teman-teman kemungkinan akan memiliki karyawan. Nah, teman-teman sebagai pemilik, sebagai pengelola, teman-teman memikirkan bagaimana proses pembuatan bakso, bagaimana operasionalnya, menggaji karyawan, menghitung profit, resikonya bagaimana, dan
bagaimana juga promosinya. Sehingga usaha teman-teman jualan bakso ini dikenal oleh masyarakat sekitar, atau bahkan nanti ketika sudah punya banyak cabang, dikenal di seluruh Indonesia. Nah, itu tantangan sehingga kita sebagai wirausahaan muda, teman-teman di sini menjadi pahlawan kepada orang lain, kepada karyawannya sendiri, kepada keluarga kita sendiri, kepada keluarga karyawan. Jadi kita bertanggung jawab nih, bersifat berani untuk merekrut mereka, dan kita bertanggung jawab dalam penggajian dan lain-lain, ya. Itu hanya usaha bakso. Bagaimana dengan usaha yang lain? Jualan mobil, jualan motor, rumah, membentuk konsultan pajak sendiri, pasti ada karyawan. Itu yang kita harus memiliki analisis resikonya dan menanggung, menghindari, memperkecil resiko yang ada. Ya teman-teman, itu wirausaha. Jadi teman-teman di sini sudah berpikir dari sekarang, oh wirausaha itu seperti itu ya. Saya berani nggak ya membuka usaha? Lewat mana dulu, online atau offline? Nah, jadi inilah kita dalam nanti sampai pertemuan ke-16 kita akan berbicara tentang konsep-konsep wirausaha. Nah, tetapi bisa kita rangkum lagi yang saya katakan tadi. Kewirausahaan itu adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai resiko yang akan dihadapi. Penerapan kreativitas dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan dan peluang pasar. Jadi berwirausaha itu juga teman-teman sebenarnya jangan semata-mata hanya modal nekat. Ya, jangan hanya semata-mata modal nekat. Di sini diperlukan menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai resiko yang akan dihadapi. Jadi berwirausaha itu ada resikonya. Nah, teman-teman di sini berpikir bagaimana ya memperkecil resiko ini. Ketika saya buka usaha ini jualan buah misalnya, resiko apa yang ada? Bagaimana inventorinya, bagaimana harga buahnya, bagaimana cara mengelolanya, itu semua ada risiko. Misalnya ketika sudah 7 hari, mungkin buahnya akan semakin tua ya, jadi tidak bisa dipakai lagi. Apa solusinya? Risiko apa ya yang bisa terjadi? Nah, bagaimana solusinya? Mungkin teman-teman menggunakan freezer dan lain-lain. Ya, itu kewirausahaan. Nah, tadi juga di dalam kewirausahaan itu ada peluang. Peluang itu bisa direncanakan dalam nanti proposal bisnis atau studi kelayakan. Kenapa tidak modal nekat? Karena teman-teman di sini punya konsep. Ketika mau terjun ke wirausaha, ada konsepnya. Tidak semata-mata, saya punya kenalan atau mungkin saya punya investor, saya punya modal, udah buka aja dulu tanpa memikirkan resiko, strategi keuangan, strategi pemasaran, operasional, dan lain-lain. Jadi semua sebelum membuka usaha, sebaiknya teman-teman memiliki analisis resiko, sumber daya manusia, keuangan, marketing, dan lain-lain. Tidak langsung buka aja gitu. Memang ada teman-teman, seseorang itu buka usaha tanpa terlalu memikirkan pertimbangan-pertimbangan yang saya katakan tadi. Tetapi mereka momentumnya adalah misal mereka membuka warung makan. Warung makan ini ternyata memang sangat enak, cocok dengan selera orang-orang yang ada di sekitar situ, yang makan di situ. Akhirnya lama-lama word of mouth, dari mulut ke mulut, semuanya jadi ramai tiba-tiba. Ramai dan dalam jangka waktu yang panjang. Itu faktor X, ya. Sebaiknya kita harus memiliki pertimbangan-pertimbangan studi kelayakan. Sebaiknya, sehingga resiko-resiko yang ada bisa kita minimalisir. Ya teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa catatan penting yang teman-teman harus ketahui. Teman-teman sebagai mahasiswa harus mengetahui angka-angka statistik yang ada di Indonesia dalam berwirausaha. Tidak hanya
modal nekat tadi ya. Pertama itu Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,86 juta orang per Agustus 2023. Hampir 8 juta orang dari seluruh jumlah penduduk Indonesia itu pengangguran. Nah, teman-teman di sini memposisikan dirinya di mana ini? Ketika saya mau mencari pekerjaan di BUMN ataupun di kementerian ataupun di swasta, harus mengetahui angka ini. Sehingga teman-teman bisa membuat strategi. Oke, saya masuk ketika nanti teman-teman mau jadi pekerja ya, saya masuk di kementerian inilah. Mungkin pesaingnya sedikit. Atau saya masuk di BUMN, atau saya masuk di swasta. Misal dari sekarang teman-teman belajar bahasa Inggris, pastinya ketika pertama tes itu kemungkinan besar akan ada tes psikotes. Nah, teman-teman belajar psikotes, matematika dasar dan lain-lain ya. Sehingga bisa bersaing di tahun 2023 dengan 8 juta orang setelah teman-teman lulus. Kemudian pada tahun 2023 juga ya memang jumlah penduduk angkatan kerja seluruh Indonesia itu 140 juta orang angkatan kerja. Teman-teman di sini bukan termasuk angkatan kerja, tetapi bukan juga termasuk pengangguran karena masih kuliah ya. Tetapi orang yang bekerja, semua orang yang ada di Indonesia sekitar 140 juta orang tahun 2023. Nah, ini lagi untuk masuk ke PNS, ini dari Menpan ya. Dibuka lowongan dari PNS P3K. Hanya 572.496 orang. Nah, di sini teman-teman berpikir nih, setelah saya lulus kemana? Kalau kementerian, lowongan itu ada sekitar 572. Tapi yang melamar itu sangat banyak, jutaan orang. Ya, jadi kadang ada perbandingan 1:500, 1:1000, BUMN juga ya. Untuk pesaing-pesaingnya. Teman-teman harus bisa menjadi orang-orang yang berbeda, menjadi orang-orang yang bermutu dan berkualitas sehingga bisa bersaing dengan pesaing-pesaing untuk masuk PNS. Ini tahun 2023 pembukaan CPNS. Angka pengangguran di Indonesia menjadi sorotan ya. Masuk ke perguruan tinggi ya. Oke, sebelumnya presentasi wirausahaan di Indonesia hanya 3,47%. Hanya sedikit. Berwirausaha itu hanya 3%, hampir 4% dari seluruh penduduk Indonesia. Ya. Teman-teman ketika sudah bisa berwirausaha berarti masuk dalam kategori ya taruhlah 5%, hampir 5% ya. 5% penduduk Indonesia yang berwirausaha. Dan kemudian pengangguran dengan sarjana itu 1.120.000 orang dari perguruan tinggi. Nah, jadi di sini ada alternatif ini teman-teman. Alternatif yang teman-teman harus bisa cari peluang berwirausaha. Baik misalnya Donike dari mana, NTT ya? Oh, dari Ambon, wah, dari Ambon. Nah, di Jakarta itu adalah pusat stok barang konveksi ya. Bisa mungkin jualan baju ya atau jualan celana di Ambon, ambil dari Jakarta kirim ke Ambon, itu bisa. Ya, jadi teman-teman di sini cari peluang untuk berwirausaha. Jadi jangan mengalir saja kehidupannya. Misalnya habis kuliah pulang udah paling nongkrong ya. Kuliah pulang nongkrong, baru pulang lagi ke rumah. Habis itu besok begitu lagi. Tidak ada upgrade diri misalnya. Ya, teman-teman harus upgrade lah. Kalau menjadi wirausaha juga harus punya upgrade. Minimal teman-teman harus bisa membuat laporan keuangan secara akuntansi. Pastinya teman-teman mungkin bisa ya, karena orang pajak. Bisa menghitung pajak perusahaan. Itu gampang. Mungkin teman-teman di yang lain ya. Mungkin teman-teman bisa belajar marketing ya, belajar marketing dan lain-lain ya. Ini yang terbaru teman-teman. Di tahun 2023
25 di tahun 2025. Kita ini kan semester genap ya, 2024-25. Nah, di tahun 2025 Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan bahwa 1 juta sarjana pengangguran itu di tahun 2025. Jadi teman-teman di sini berupaya. Oh, saya di sini sebagai dosen kewirausahaan bukan menakut-nakuti, bukan. Tapi di sini kita memberikan informasi angka yang dari Badan Pusat Statistik maupun dari Kementerian Ketenagakerjaan bahwa teman-teman di sini harus bisa berkompetisi di dunia usaha dan di dunia kerja. Mempersiapkan diri dari sekarang ya. Ini sedikit saja yang tadi saya terangkan. Nah, ini tadi 140 juta orang angkatan kerja ya. Pengangguran, oh udah banyak nih. Tapi semakin lama semakin turun. Dari 9 ke 7,8 ya. Nah, teman-teman di sini dari angka-angka ini saya yakin teman-teman mungkin nantinya menjadi orang-orang yang sukses. Tapi jangan tinggalkan apa itu statistik ya, angka-angka gitu ya. Karena dari angka-angka itu yang sudah valid, teman-teman bisa membuat peluang baru dalam dunia bisnis. Nah, ini tadi 2023 ya, ada 572, P3K itu sekitar 500.000 orang. Tetapi CPNS-nya hanya 28.000 orang. Ya, dari keseluruhan. Nah, teman-teman, PNS itu kuotanya sangat sedikit. Teman-teman bisa explore lah nanti apa sih syarat-syarat untuk menjadi CPNS dari sekarang ya. Namun memang itu untuk menjadi pekerja. Tapi kita kan berbicara wirausaha. Teman-teman juga bisa explore. Kira-kira saya usaha apa ya di Jakarta ataupun di daerah tempat tinggal saya dari NTT, dari Ambon. NTT, Sharon dari mana? Dari Bekasi. Tapi orang mana? Orang Ambon juga. Nah, ada orang Ambon ya, Jakarta, Medan ya. Orang Medan. Kemudian banyaklah dari program studi manajemen pajak, dari daerah itu juga banyak ya. Dari NIAS ya. Jadi teman-teman fokus kira-kira di daerah saya atau di Jakarta, kira-kira usaha apa yang peluangnya bagus ya. Kita harus menjadi wirausahaan muda. Ini daftar orang terkaya yang ada di Indonesia. Daftar orang terkaya yang ada di Indonesia ini, apakah ini sebuah mimpi? Ya bisa jadi mimpi. Tapi mimpi itu kan kita sebagai orang wirausaha, kita bermimpi tapi dalam keadaan yang sadar. Mata kita terbuka, bukan bermimpi tertutup ya. Bukan bermimpi yang tertutup. Nah, ada yang terkaya itu dari atas nama Prajogo Pangestu ya, dengan kekayaan 759 triliun. Ya, kemudian ada yang sering kita dengar itu Pak Khairul Tanjung dengan angka 89 triliun. Ya, ini data dari Forbes ya tahun 2023. Kemudian ada Pak Budi Hartono ya, keluarga Hartono ada 300 triliun, ada 380 triliun. Teman-teman punya uang 1 triliun saja, itu udah luar biasa teman-teman. Udah sangat luar biasa. Dari 100 juta, 1 miliar, 1 triliun, 2 triliun. Kira-kira teman-teman bisa nggak memiliki uang sebanyak itu? Ya. Nah, di sini saya tunjukkan data ini bahwa ada orang-orang yang memang memiliki kekayaan 700 triliun. Ya, jadi kita sebagai pahlawan ya, berwirausaha tadi pengertiannya adalah pahlawan, orang yang berani. Ketika teman-teman sudah punya uang segitu, berapa banyak orang yang teman-teman bisa bantu? Berapa banyak pekerja yang teman-teman yang bisa bantu keluarganya dari benefit mereka bekerja, teman-teman ya. Itu bisa membantu orang banyak. Bisa membantu orang banyak. Nah, dari sini teman-teman coba mindset kita dari 4% orang Indonesia, teman-teman bisa jadi salah satu
dari 4% orang yang berwirausaha, ya, atau 5% lah. Jangan berpikir ya udahlah mengalir aja gitu, mengalir saja hidup ini. Jangan, teman-teman cari peluang menjadi wirausaha dengan berbagai pertimbangan resiko. Ketika buka usaha langsung bangkrut, jangan ya. Ketika usaha makin lama makin berkembang. Kemudian modal yang digunakan juga adalah modal yang sehat, modal uang cold money namanya ya, uang dingin, bukan modal yang kebutuhan hidup. Nah, teman-teman kembangkan usaha dari sekarang ya, baik dari usaha online ya, teman mahasiswa sekarang kan sudah paham lah, online itu sudah sangat banyak lah usaha-usaha online, dari Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Bisa jualan barang lewat Shopee ya, atau yang lain-lain ya. Nah, dengan memiliki kekayaan 1 miliar saja, wah teman-teman sudah bisa membantu banyak orang. Bisa ya teman-teman. Dari sini mungkin sebentar. Ada pertanyaan? Belum ada? Oke, saya lanjut. Nah, beberapa orang-orang tadi yang berwirausaha, kita orang Indonesia bilangnya konglomerat ya. Itu adalah orang-orang yang berpengalaman dalam bidang tambang ya. Hartono ini kekayaannya juga ada di Bank BCA ya. Kemudian ada juga pendiri rokok Jarum ya. Dan usaha-usaha lain yang ada di Indonesia. Teman-teman mau bergerak dalam bidang tambang, gak masalah. Teman-teman cari peluang itu, mau buka di mana. Biasanya tambang itu memang di daerah ya, tambang nikel, tambang emas. Di perkotaan sudah tidak ada lagi tambang. Di Jakarta sudah tidak ada lagi tambang ya. Nah, teman-teman mencari peluang-peluang. Ah, saya nggak bisa pak, kemampuan saya nggak ada, modal saya nggak ada pak, misalnya begitu. Nah, dari sekarang pelajari, dari kuliah-kuliah inilah yang teman-teman mencari informasi sebanyak-banyaknya dari Google, dari perpustakaan, kemudian dari buku-buku yang saudara-saudara baca. Bagaimana modal itu, modal kapital, uang, itu bukan satu-satunya penghalang teman-teman untuk buka usaha. Masih ada investor. Teman-teman buat konsep, proposal, bisnis dengan kelayakan yang sangat bagus, tawarkan ke orang. Ya, partner. Bisa aja, ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman suatu saat bisa jadi konglomerat dari sekarang ya, menjadi alumni nantinya dengan nama misalnya Pak Krisman ya kan, atau Pak Luis, atau Pak Alen misalnya, atau cewek-cewek perempuan yang ada di sini, nggak masalah, bisa jadi orang yang terkaya di Indonesia. Siapa takut? Itu namanya bermimpi ketika kita sadar ya. Jadi seolah-olah ini bukan hanya mimpi, tapi teman-teman jalankan. Itu namanya kewirausahaan. Itu aja pertemuan kita hari ini ya. Kita akan bertemu lagi di minggu ketiga, pertemuan ketiga. Saya minta tolong ketua kelas Krisman, nanti kita ada tugas sedikit aja ya untuk pertemuan berikutnya. Buat paper itu 3 lembar paling banyak ya. 3 lembar, tidak lebih dari 3 lembar, menjelaskan salah satu profil bisnis Indonesian unicorn ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang unicorn tadi, profil bisnisnya dipilih satu-satu orang. Bagaimana sih bisnis prosesnya? Nah, diceritakan. Yang kedua, bagaimana media promosinya. Hanya 2 itu aja, dibuat dalam 3 lembar, tidak lebih. Bisa ya, Pak Kris, nanti dikumpul di pertemuan ketiga. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf, terima kasih atas pertanyaannya dan kehadiran hari ini. Semoga bisa berguna bagi kita semua ya. Untuk itu kita tutup dengan doa. Grace saja ya. Grace mimpin doa ya.
Amin. Terima kasih Grace.